Oke, kali ini kita akan membahas tentang statistika data kelompok. Nah, mula-mula kita akan bahas min dulu ya. Rataan dulu kita akan bahas. Langsung saja teman-teman. Nah, jadi ini ada 3 metode yang bisa teman-teman gunakan untuk menghitung min nih. Nah, yang ke satu ini kita anggap sebagai namanya fiksi. Nah, fiksi ya. Yang kedua adalah VD. Dan yang ketiga adalah fiksi. Nah, masing-masing ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Contohnya yang fiksi. Fiksi ini ngapalinnya sangat gampang, teman-teman. Sangat gampang untuk dihafalkan, tetapi ketika ngitung, nanti bilangan yang didapatkan itu sangat banyak sehingga susah. Maka nanti tingkat kesalahannya pasti lebih tinggi. Kemudian VD ini ya tengah-tengah ya pendek enggak, panjang juga enggak. Nah, tapi yang paling enak nanti yang kami rekomendasikan itu adalah yang Vici, karena Vici ini langkahnya lebih simple, ngitungnya ya memang lebih gampang ya, cuma ngapalinya agak susah nih Vici. Oke, langsung saja kita coba dalam soal. Nah, ini dia soal yang ke satu ya. Jadi kita menggunakan satu soal ini menggunakan 3 metode tadi. Kita akan coba menggunakan fiksi yang ngapalnya gampang tetapi ngitungnya susah. Nah, nanti nggak usah ditulis lengkap ini menggunakan notasi sigma, cukup dituliskan kayak gini nih. Ini nggak apa-apa nih. Jadi sigma fiksi, nah langsung tulis gini saja, dibagi dengan sigma fi. Nah, kayak gini nggak masalah. Jadi nggak usah tulis lengkap, nggak masalah ya. Yang pasti ini fi sama fi nggak bisa kita bagi atas bawah. Tidak semudah itu. Nah, gimana menyelesaikannya? Jadi kita tambahkan di tabel ini 2 kolom ke kanan kayak gini nih. Kasih judul XI dan kasih judul fiksi atau FI kali XI ya, fiksi itu. Nah, apa itu XI? Jadi XI ini bukan data ke satu, kedua bukan, tetapi XI di dalam data kelompok itu adalah nilai tengah tiap kelas. Jadi ingat ya, XI adalah nilai tengah tiap kelas. Nah, jadi di data kelompok itu ini kan bentuknya adalah interval 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50. Nah, nilai tengah itu adalah mewakili nilai tiap kelas. Jadi bentuknya nggak mungkin kan intervalnya kita hitung, tetapi kita pakai nilai tengah untuk mewakili interval di tiap kelas. Nah, bagaimana menghitung nilai tengah? Jadi nilai tengah itu bisa kita hitung menggunakan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya, atau ini aja deh, 36 ditambah 40 bagi 2. Kita hitung ya. Jadi 36 ditambah 40 kita bagi dengan 2. Maka hasilnya ini kan 76 dibagi 2 yaitu 38. Oh, jadi di kelas ke-1 nilai tengahnya adalah 38. Kemudian di kelas yang kedua, 41 ditambah 45. Wah, ini 41 ditambah 45 dibagi dengan 2. Jadinya 86 dibagi 2 hasilnya adalah 43. Oh, nilai tengah kelas yang kedua adalah 43. Kita lanjutkan sampai kelas yang kelima, teman-teman. Nah, tetapi untuk menghitung nilai tengah nggak usah dihitung satu-satu nih. Jadi teman-teman cukup menghitung satu saja di kelas ke-1 38. Kemudian teman-teman hitung saja panjang kelasnya. Nah, panjang kelas. Nah, ini jangan sampai salah. Gimana menghitung panjang kelas? Hati-hati. 36 sampai 40 panjang kelasnya itu bukan 4. Jangan sampai teman-teman menghitung 40 minus 36 sama dengan 4. Bukan 4 panjang kelasnya. Tapi panjang kelas bisa kita hitung menggunakan batas atas minus batas bawah tapi ditambah 1. Nah, itu tuh. Jadi batas atasnya 40 minus dengan 36 batas bawah tambah 1. 4 tambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi panjang kelasnya itu 5 ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, karena panjang kelasnya 5, maka nilai tengahnya langsung ditambahkan 5 saja nih. Jadi 38 ditambah 5 adalah 43. 43 ditambah 5 adalah 48. Jadi kita tambahkan dengan panjang kelasnya. Itu lebih cepat malahan. 48 tambah 5 adalah 53. 53 tambah 5 adalah 58. Hasilnya pasti sama, nggak mungkin beda. Karena panjang kelas di masing-masing kelas itu pasti sama.
Oke, aman ya. Kemudian di sini ada fiksi, yaitu FI dikali XI. FI itu adalah nilai F di masing-masing kelas. Nah, gitu ya. Jadi fiksi langsung saja. 6 dikali 38. Wah, ini memang betul-betul mesti ngitung ya. 38 dikali 6. Nah, ini nggak enaknya itu tadi kita katakan fiksi ini ngapalinya gampang. Cuma ngitungnya susah gitu loh. Ini 8 kali 6, ini 48, nyimpan 4 ya. 3 dikali 6 adalah 18, tambah 4, jadi 22. 228. Lumayan ya. 43 dikali 7, banyak nih. 43 dikali 7. Ini 1, 21 yang nyimpan 2. 28 tambah 2, 30. 301. Oke, 48 kali 9. 48 dikali 9 itu bisa saja kita ngitungnya 48 kasih 0 kita minus dengan 48. Itu sama saja tuh. 48 dikali 9. Coba ya, di sini 2. 7 minus 4 adalah 3, di sini adalah 4. 432, bagus nih angkanya. 432. Kemudian 53 dikali 5. Nah, ini pasti bisa lah. Nggak usah dihitung pun ini bisa dibayangin lah ya, ini 15 simpan 1, 5 kali 5 25 tambah 1 26. 265. Nah, satu lagi nih. 58 dikali dengan 3. 8 kali 3 adalah 24, simpan 2, 5 kali 3 adalah 15 tambah 2 adalah 17, 174. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian di sini kan ada sigma fiksi. Sigma fiksi itu apa? Sigma itu jumlah ya. Jumlah. Jadi fiksi kita jumlahkan ke bawah. Nah, jadi ini kalau kita jumlahkan ke bawah, inilah yang dikatakan sebagai sigma fiksi. Nah, kita jumlahkan nih. Jumlahkannya ini 8 ditambah 2 dulu deh. 8 tambah 2 kan 10. 5 tambah 4 itu 9 tambah 1 10 juga. 10 tambah 10 20. Nyimpen 2 ya. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 3 adalah 7. 7 ditambah 6 adalah 13. 13 tambah 7 ada 20. Nyimpen 2 lagi. 2 ditambah 2, 4. Ditambah 3 adalah 7. Ditambah 4 adalah 11. Ditambah 2 adalah 13. Ditambah 1 adalah 14. Bagus nih. 14. Nah, jadi kita tulis 1400. Kita bagi dengan sigma FI. Nah, kalau sigma fiksi tadi, fiksi ke bawah kita jumlahkan hasilnya sigma fiksi, maka kalau sigma FI, ya F-nya ini kita jumlahkan ke bawah, ini adalah sigma FI. Kita hitung ya. 7 ditambah 3 itu 10. 10. Tambah 5, 15. Tambah 9 adalah 24. Tambah 6 adalah 30. Nah, jadi 30 ya. 30. Oke, kita bagi. Lumayan, nolnya kita hilangin dulu. Jadi tinggal kita bagi saja nih. Tuh. Dibagi dengan 3. Oke. 14 bagi 3 itu 4. 4 kali 3 12. Jadinya 2. Nolnya ke bawahin. Nah, 20 dibagi 3 adalah 6. 6 dikali 3 adalah 18. Nah, ini desimal teman-teman. Biasanya kalau di SMA itu kalau desimal biasanya itu desimalnya itu kita hitung sampai pembulatan 2 desimal. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Nah, ingat ya, 2 angka di belakang koma. Kalau kita pengen menghitung 2 angka di belakang koma, maka hitunglah sampai angka ketiga. Jadi gini yo. Jadi kan ini kita minus kan jadi 2. Kita kasih koma, kita kasih 0, 20 bagi 3, 6 lagi di sini, 18 minus di sini 2. 0, 20 bagi 3, 6 lagi. Nah, ini teman-teman. Kalau kita ingin menghitung sampai 2 desimal, jawabannya pokoknya kita pengen 2 desimal, maka hitunglah sampai desimal ketiga. Jadi jangan sampai sini, karena kita nggak tahu nih di belakang sini nanti angka apa gitu loh. Kalau angkanya 1 ya tetap 66, tapi kalau angkanya di sini 5 ke atas, maka jadi 67 gitu loh. Jadi ingat-ingat ya,
Kalau ingin menjadikan 2 desimal, maka hitunglah sampai desimal ketiga. Kalau ingin menjadikan 1 desimal, maka hitunglah sampai desimal kedua. Maka kita hitung sekali lagi, 20 lagi ya, 20 bagi 3 adalah 6 lagi. Sehingga kalau kita bulatkan menjadi 2 desimal, menjadi 46,67. Nah, ini adalah jawabannya teman-teman. Jadi 46,67. Di dalam matematika, ini kan pengulangan nih. Jadi 46,666 gak ada habisnya gitu ya. Ini boleh kita tulis menjadi 46,6 atasnya kasih kayak gini nih. Nah, ini maksudnya 46,66666 kayak gitu teman. Bisa kita tulis kayak gitu. Tapi hati-hati, ini belum pembulatan. Ini hanya penulisan saja. Sehingga kalau kita ingin membulatkan menjadi 2 tempat desimal menjadi 46,67. Oke, aman ya. Nah, ini fiksi nih. Jadi fiksi ini bilangannya banyak yang dihitung, tapi ngapalinnya gampang. Kita coba menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan VD. Soalnya masih sama. Nah, tadi jawabannya apa ya? Kita cek nih. 46,67 ya, pasti jawabannya sama nanti. Yang kedua kita menggunakan VD. Nah, VD ini tengah-tengah nih. Ya gampang enggak, susah enggak gitu loh, nanggung. Pokoknya VD mending gak usah dicoba, mending pakai VC aja nanti ya. Tetapi mau nggak mau kita bahas dulu deh. Kalau menggunakan VD, maka kita bisa menuliskan, nggak usah selengkap ini, tapi kita cukup menuliskan begini nih. Nah, di sini sigma langsung tulis aja VD dibagi dengan sigma FI. Nah, tulis kayak gini aja langsung nggak masalah ya teman-teman ya, nggak usah pakai notasi sigma yang lengkap, nggak apa-apa. Nah, gimana ngitungnya? Tentu kita tambahkan 2 kolom kayak yang tadi ya di sebelah kanan nih tabel. Tuh, kasih nama DI judul dan yang selanjutnya adalah VD. Nah, DI itu apa? Jadi DI itu kayak kode sebetulnya ya. Tetapi kodenya ini adalah ada kaitannya dengan panjang kelas teman-teman. Oke, jadi kita hitung mungkin panjang kelasnya dulu ya. Kita udah hitung tadi panjang kelasnya 5, tapi kita hitung lagi deh. Panjang kelas sama dengan batas atas minus batas bawah ditambah 1. Oke, kita bebas menggunakan kelas yang mana, boleh 36 sama 40, boleh 41 sampai 45, suka-suka teman-teman deh. Coba kita pakai yang kelas yang kedua ya, supaya beda. 45 minus 41 ditambah 1. 45 minus 41 itu 4, ditambah 1, hasilnya adalah 5. Nah, sama dengan yang tadi ya. Kalau yang soal tadi kita menghitung panjang kelasnya menggunakan kelas yang ke-1. Kali ini kita coba pakai kelas yang kedua. Pasti panjang kelasnya sama. Oke. Panjang kelasnya 5, teman-teman. Kemudian DI itu apa? DI itu adalah kode, tapi kaitannya dengan panjang kelas. Nah, teman-teman coba masukkan di kelas, masih di salah satu kelas, masukkan kode dengan angka 0. Jadi boleh 0 di sini, boleh 0 di sini, boleh 0 dimanapun suka-suka teman-teman. Jawabannya nanti sama. Nah, biasanya 0-nya ini diletakkan di kelas yang letaknya di tengah-tengah. Kelas di tengah-tengah itu yang mana? Ya yang ini kan ada 5 kelas ya. Kelas di tengah-tengah yang ini nih 0. Atau letakkan 0 di F yang paling banyak F-nya. Yaitu 9. Kebetulan 9 juga yang paling banyak ya. Jadi lebih enak 0-nya di sini teman-teman. Kenapa 0 diletakkan di F yang paling banyak? Supaya menghitung VD-nya gampang. Karena F-nya banyak dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi kita gampang hitungnya teman-teman. Angka yang banyak kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. Jadi simple. Gitu ya. Oke. Kalau tadi 0-nya di kelas yang ketiga, maka kalau ke atas kita minus dengan 5. Dengan panjang kelas. Karena panjang kelasnya 5, maka 0 minus 5 adalah min 5. Kemudian kita minus 5 lagi. Min 5 minus 5 adalah min 10. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau panjang kelasnya 3, nah kalau panjang kelasnya 3 ya, sama panjang kelasnya 3, ya ke atas di sini negatif 3, ke atasnya lagi min 3, minus lagi dengan 3, minus 6.
sesuai dengan panjang kelasnya. Gitu ya. Nah, misalkan lagi saya nolnya pengen di sini nolnya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau ke atas, kalau panjang kelasnya 5 menjadi negatif 5. Suka-suka teman-teman. Gitu. Oke ya, tadi di sini 0. Kemudian di sini kita pakai soal sesungguhnya ya. Kita minus dengan panjang kelas yaitu 5. Jadi minus 5. Kita minus dengan 5 lagi menjadi negatif 10. Kalau ke atas minus, maka ke bawah kita tambah teman-teman. 0 tambah 5 adalah 5. 5 tambah 5 adalah 10. Gitu. Oke ya. Nah, kalau misalkan nolnya saya pengen di atas ini, misalkan nolnya di atas, ya otomatis langsung aja di sini 5, 10, 15, 20 ditambah 5 ke bawah. Begitu juga kalau misalkan teman-teman mau nolnya di paling bawah. Nggak masalah, di sini min 5, min 10, minus 5 lagi min 15, minus 5 lagi min 20 kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi aman lah ini. Kemudian VD ya kayak tadi, FI kali DI kita kalikan nih. 6 dikali min 10 adalah min 60. 7 kali min 5 adalah min 35. Tadi ini 0 ya, udah kita hitung. 5 kali 5 adalah positif 25. 3 kali 10 adalah positif 10. Nah, di sini ada sigma VD. Ya tentu kalau VD saya jumlahkan namanya sigma VD. Nah, kita kasih kotak di sini. Ini adalah sigma VD. Nah, tadi kenapa kok yang kita misalkan 0, yang kita kasih kode 0, itu kenapa kok letaknya supaya gampang itu di tengah-tengah? Nah, supaya apa? Kalau 0-nya di tengah, maka nanti di sini ada negatif, ada negatif, ada positif, ada positif. Supaya hasilnya nanti nilainya kecil, mendekati 0. Nah, itu tujuannya. Kenapa nolnya di tengah? Supaya atas bawah ini saling menghabiskan. Min ditambah plus, maka hasilnya pasti nanti kecil. Beda kalau nolnya di bawah atau di atas. Nanti hasilnya banyak banget angkanya. Gitu, ini tips aja nih, tapi nggak wajib dipakai ya. Ini tips saja. Yuk kita hitung nih. 25 ditambah 10. Wah, ini bagus nih. Kok 10 ini ya? Salah. Ini 30 ini ya. 30. 25 ditambah 30 itu adalah 55. 55 minus 60 itu adalah negatif 5. Negatif 5, negatif lagi 35. Negatif 40. Loh kok sigmanya negatif? Nggak masalah. Sigma FI ya saya yakin masih sama. Tadi 30 kayaknya ya. 30. Nah kayak gitu. Nah, semuanya sudah dapat nih. Cuma ada ini nih. RS itu apa itu? Nah, ini adalah nilai tengah yang tadi kelasnya kita kasih nilai 0. Karena tadi 0-nya di sini, teman-teman. Nah, kita hitung nilai tengahnya. Gitu. Jadi ingat ya, RS itu adalah nilai tengah yang tadi kita nolin. Oleh sebab itu, nilai tengah kita hitung. Ya 46 ditambah 50 kita bagi dengan 2. Yaitu 96 dibagi 2 hasilnya adalah 48. Kalau misalkan nolnya di 6 nih, nolnya di 6, ya maka nilai tengahnya yang 36 sampai 40 kayak gitu. Jadi jangan sampai salah ya menentukan nilai tengahnya. Jadi 48 nih. Jadi 48 ditambah negatif 40 kita bagi dengan 30. Nah, ini 0 sama 0 lumayan. Jadi di sini adalah 48. Kita hitung nih min 4 bagi 3. Wah, kalau teman-teman masih bingung ya kita hitung deh 4 bagi 3. Ini 1, ini 3 minus berapa nih? Ya 1 ya, 0. 3 9 1 0 lagi, 3 lagi. Nah, kita ingin jadi 2 desimal nih. Hitunglah sampai desimal ketiga. 9 minus lagi, di sini 1, 0, 3 lagi. Ternyata ini kalau kita bulatkan menjadi 1,33, teman-teman. 1,33. Nah, kita hitung nih. 48 minus 1,33. Nah, kita tulis di sini, teman-teman. Minus. Oke, kalau nggak ada temennya kasih aja 00. Nah,
Karena 48,00 itu sama dengan 48. 0, 3, ya ini kan jadinya 10 ya. 10 minus 3 itu adalah 7. Nah, nolnya ini tadi udah minjem 1, jadi 9 ya. 9 minus 3 itu 6. Karena 8-nya udah dipinjam 1, maka tinggal 7. 7 minus 1 adalah 6, ini adalah 4. Jadi 46,67. Oke, jawabannya sama dengan yang tadi. Ya, ini memang angka yang didapatkan lebih kecil, teman-teman. Cuma ya lumayan banyak ya. Vidi ini nanggung deh Vidi. Mending gak usah pakai Vidi. Nanti langsung aja kita menggunakan Vici, teman-teman. Oke, langsung kita coba soal yang sama menggunakan Vici, pakai coding yang sesungguhnya. Kode kita misalkan. Nah, kayak gini. Ini teman-teman bisa nuliskannya kayak gini saja. RS ditambah sigma Vici dibagi dengan sigma Fi. Nah, bedanya dengan yang Vidi tadi, di sini kita kali dengan panjang kelas, teman-teman. Jangan lupa nih, panjang kelasnya suka lupa nih. Oke, untuk menghitungnya kita tambahkan 2 tabel ke kanan, kayak yang tadi. Nah, ini ada CI, ada Vici. Oke, kayak yang tadi kita menggunakan kode, tapi kali ini kodenya bukan kelipatannya panjang kelas, tapi kodenya ini memang betul-betul pakai bilangan bulat, yaitu 0, min 1 plus 1, min 2 plus 2, kayak gitu, teman. Jadi kecil, lebih kecil lagi angkanya. Kayak yang tadi konsepnya kita kasih 0 di kelas yang di tengah atau yang F-nya paling banyak. Saya pakai 0-nya di sini. Sekali lagi ini bebas ya, 0-nya dimanapun. Oke, saya lebih enak di tengah pokoknya. Ke atas kita negatif 1, negatif 1 lagi menjadi negatif 2. Nah, itu. Mau di sini panjang kelasnya 5, panjang kelasnya 4, panjang kelasnya 8, apapun itu, pokoknya ke atas negatif 1 aja. Kalau ke bawah ya ditambah 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1 adalah 2. Tuh. Apa kelebihannya ya? Pasti menghitung Vici-nya nilainya semakin kecil. 6 dikali min 2 cuma min 12. 7 min 1 cuma min 7. Ini 0. Ini 5 kali 1. 3 kali 2 adalah 6. Nah, di sini ada sigma Vici. Maka Vici-nya kalau saya jumlahkan, hasilnya adalah sigma Vici. Yuk kita hitung. 5 tambah 6 itu 11. 11 minus 12 adalah negatif 1. Negatif 1, negatif 7, negatif 8. Ini masih sama lah ya, 30. Nah, RS-nya apa? Ya nilai tengah yang tadi ya, sama nih. Ini. Yang tadi kita nolin ya, masih sama dengan yang tadi. Yaitu 46 tambah 50 bagi dengan 2. Langsung saja lah ya, 48. Kita masih ingat jawabannya. Langsung kita tulis di sini 48 ditambah negatif 8 dibagi 30 dikali panjang kelasnya. Nah, ini kali panjang kelas. Kita hitung panjang kelasnya, teman-teman. Ya, kita udah tahu sih panjang kelasnya ya. Kita hitung lagi deh. Pakai yang 46 sampai 50 ya. Jadi 50 minus 46 tambah 1 supaya beda. 50 minus 46 itu 4 tambah 1 adalah 5. Pasti sama 5. Nah, itu dia. Angkanya pasti lebih kecil karena cuma kita dapat negatif 8. Kecil kan? Sebenarnya sama aja sih, negatif 8 kita kalikan dengan 5 itu kan negatif 40 ya. Hasilnya sama saja sebetulnya. Jadi 48 minus, ya sama aja nih, 40. Jelek banget nih. 40 bagi dengan 30. Sama saja dengan yang tadi. Ya udah kita tulis bawahnya ya karena nggak cukup nih. Jadi 48 minus 1,33. Udah langsung aja kita tulis. Mungkin bawahnya aja ya. Hasilnya adalah 46, apa tadi ya? 67. Nah, sama dengan yang tadi, teman-teman. Cuma kami memang merekomendasikan teman-teman pakailah Vici. Itu lebih gampang deh ketimbang Vidi, ketimbang apalagi fiksi. Aduh, itu fiksi banget. Oke, sangat gampang ya, teman-teman ya. Oke, aman ya. Nah, kita coba satu soal lagi. Ini dia soalnya. Tetapi kita akan coba menggunakan Vici saja. Nggak usah tiga-tiganya. Tadi kan pembuktiannya jawabannya sama lah ya. Udah yakin aja lah.
Oke, ini dia soalnya. Mungkin awalnya agak susah nih gimana diapain gitu. Jadi ini ada tipsnya teman-teman. Untuk menghitung min, rataan, mending teman-teman ngitungnya ubah menjadi bentuk tabel dulu teman-teman. Tapi untuk menghitung median ataupun modus mungkin gak usah jadi bentuk tabel, nggak apa-apa. Tapi untuk min, mending jadikan tabel dulu. Oke, kita jadikan tabel. Nah, bagaimana mengubah bentuk kayak gini menjadi tabel? Jadi gini nih teman-teman. Jadi penulisan itu ada banyak. Kalau kita lihat penulisan di samping kayak gini, ini jadi yang ditulis itu adalah tepi. Tepi bawah dan tepi atas teman-teman. Contoh. Ini kelasnya ada 6, yaitu kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, kelas ke-4, kelas ke-5, kelas ke-6. Otomatis nanti di tabel kelasnya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah aman. Kelas ke-1, tepi bawahnya adalah 40,5, tepi atasnya 50,5. Itu adalah tepi. Kenapa kita yakin tepi? Karena nulisnya di tepi, di samping nulisnya. Kecuali kalau bentuk kayak gini, nulisnya di tengah kayak gini nih. Kalau di tengah itu namanya nilai tengah. Kalau di tepi ya tepi, nilai tepi gitu. 40,5 itu adalah tepi bawah kelas ke-1. Gimana mengubah tepi bawah menjadi batas bawah? Nah, kalau menghitung tepi bawah itu adalah batas bawah minus 0,5. Gimana menghitung batas bawah? Ya dibalik, tepi bawah ditambah 0,5. 40,5 ditambah 0,5 menjadi 41. Tepi atasnya 50,5. Jadi kita minus dengan 0,5 menjadi 50. Nah, nilai kelas ke-1. F-nya adalah 5. Kita fokus kelas yang kedua. Tepi bawahnya adalah 50,5. Kita tambah 0,5 menjadi 51. Oke. Nah, tepi atasnya 60,5 kita minus dengan 0,5 menjadi 60. F-nya adalah 8. Oke, ini nggak usah jauh-jauh nih. Ini kita tahu 4151 langsung aja lanjutin. 61, 71, 81, 91 udah pasti sama teman-teman. Nggak mungkin beda. 70 tambah 10 ya. 80 tambah 10 menjadi 90 tambah 10 menjadi 100. Kita tulis F-nya di sini 10, di sini 12, di sini 9, di sini 6. Oke, kita akan menggunakan VC, teman-teman. Maka kita tambahkan 2 kolom ke kanan, CI dan VC. Nah, di sini kelasnya ada 6. Tengah-tengahnya yang mana nih? Ya bisa di sini atau di sini gitu ya. Nggak ada tengahnya sih. Cuma saya lebih suka menggunakan kalau nggak ada tengahnya ya udah pilihlah F yang paling banyak. Ya udah kita pakai 12. Maka nolnya di sini teman-teman. Ke atas maka kita minus dengan 1. Min 1 lagi menjadi min 2, min 1 lagi jadi min 3. Ke bawah ditambah 1, ditambah 1 lagi jadi 2. Kita kalikan. 5 dikali min 3 adalah min 15. 8 kali min 2 adalah min 16. 10 kali min 1 adalah min 10. 12 kali 0 adalah 0. 9 kali 1 adalah 9, 6 kali 2 adalah 12. Sigma Vici. Jadi di sini kita jumlahkan dapatlah sigma Vici. Wah, ini angkanya kayaknya nggak baik-baik saja nih. Oke, 9 tambah 12 adalah 21. 21 minus 10 adalah 11. 11 minus 16 adalah minus 5 atau negatif 5. Negatif 5, negatif lagi 15. Ya negatif 20. Oke. Nah ini sigma FI-nya belum kita hitung nih. Kita ngitungnya gini aja teman-teman. 12 tambah 8 itu 20. Tambah 10, 30. 35. 35 tambah 6 adalah 41. 41 tambah 9 adalah 50. 50. Nah lumayan. Oke, yang belum kita hitung, RS-nya ya, karena ini nilai tengahnya di sini, nolnya di sini nih, maka kita pakai nilai tengah yang 71 sampai 80 teman-teman. Kita hitung nih nilai tengahnya, yang tadi kita nolin. 71 tambah 80 dibagi dengan 2. Wah, desimal nih kayaknya nih.
71 tambah 80 itu 151 ya. 151 kita bagi dengan 2. 75,5 ya. 75,5 nih. Woi. Desimal nggak apa-apa ya, memang desimal. Jangan dibuletin dulu nih. Kita tambah dengan, sigma Fiji-nya adalah negatif 20. Dibagi dengan sigma FI-nya adalah 50. Kita kali dengan panjang kelas. Nah, kita hitung dulu panjang kelasnya nih, belum kita hitung. Panjang kelas kita pakai yang 80 sama 71 deh, nggak apa-apa. 80 minus 71 ditambah 1. Jangan lupa ya, batas atas minus batas bawah tambah 1. 80 minus 71 itu 9, tambah 1 adalah 10. Ternyata 10 nih di sini. Oh, ini bagus nih. 50 sama 10, ini 1, ini 5. 5 sama min 20, jadi min 4 ya. Oh, ini enak nih. 75,5 minus 4. Ya udah, jadi 71,5. Dapatlah ini jawabannya, teman-teman. Sangat mudah. Ya, silakan teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan menghitung min atau rataan, silakan langsung aja komen di bawah ini. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas bagaimana menghitung modus untuk data kelompok. Oke ya. Dan sebelumnya kami juga mengingatkan teman-teman untuk follow akun kami di IG, di Line, Facebook, dan juga di YouTube, teman-teman. Dan jangan sampai ketinggalan video-video kami yang lain. Oke, sekian pembahasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.